Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Monggaranga Channel dan kita berkunjung lagi di mana nih? Di mana ayo? Ayo, kita main lagi di rumah Om Andri atau YouTube-nya apa, Pak, namanya? Open kicau. Open Kicau ya. Untuk teman-teman yang mau apa namanya? Tentang perawatan burung ya, khususnya tentang perawatan burung bisa langsung ke YouTube-nya Open Kicau. Oke, Bapak Andri, hari ini kita mau apa nih? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya. Saya ingin sharing ya, sharing pengalaman. Ini real pengalaman saya dalam merawat kenari YS atau Yorkshire yang sedang mabung ya. Ini penting ya, teman-teman dalam melakukan perawatan kenari YS ya yang sedang mabung. Seperti kita ketahui kalau kenari YS itu adalah kenari impor ya, Iya, kenari kenari impor. impor dari luar negeri. Untuk perawatannya sebenarnya nggak susah ya, cuman kita perlu telatenan ya, ketelatenan dan juga kita harus memahami memahami kondisi Kondisi. dari burung kenari kita ya. Nah, ini adalah kenari es saya ya. Ya, di depan ini ya. Ini kenari es saya, dia posisinya masih mabung ya, Masih mabung. cuman udah mau selesai mabungnya ya. Ini Tinggal ngerapin ekor ya dia. ya tinggal ngerapin ekor sama sedikit lagi bulu di kepalanya itu masih jarum. Nah, tapi ini hitungannya sih udah sekitar 90% ya. 90%. 90% dia udah mulai kelar mabungnya ya. Nah, ketika merawat kenari saya ini pada saat mabung ya, saat mabung ya. Jadi saya itu melakukan pengkerodongan ya. Full Pengkerodongan kerodong. full kerodong, tapi kerodongnya itu nggak kerodong tebal, tapi nih pakai kerodong Tipis. tipis. Oh iya, modelnya kayak apa ini? Nah, Nah, namanya kerodong tipis. tipis ya. Kerodong tipis. Ini tujuannya yang pertama itu untuk menghindari adanya nyamuk ya. Nyamuk. Nyamuk yang pertama. Terus yang kedua membatasi penglihatan si burung. Membatasi. Jadi si burung yang sedang mabung ini kan dia butuh istirahat ya, Istirahat. istirahat supaya dia bisa fokus dalam hal menuntaskan masa mabungnya ya. Karena masa mabung itu di semua burung ya, nggak cuma YS, itu adalah masa-masa riskan ya. Riskan. Masa riskan. Kenapa masa riskan? Karena burung di situ butuh asupan nutrisi yang cukup untuk menumbuhkan bulu-bulu yang baru dan juga butuh stamina yang prima ya untuk masa rontok bulu dia gitu. Jadi kalau misalkan burung itu dalam kondisi sakit ketika mabung, itu akan menghambat proses mabungnya, Menghambat. Kemudian asupan-asupannya juga kalau nggak terpenuhi, itu bisa menimbulkan kendala-kendala ya. Yang pertama seperti kista bulu tuh, Kista bulu. yang lebih sering ditemukan itu kista bulu ya. Kista Contohnya bulu. seperti apa sih, Pak? Nah, Kista kalau bulu itu? kista bulu itu dia penumpukan ya, penumpukan Penumpukan. bulu, tunas bulu yang baru. Hmm. Nah, tunas bulu yang baru itu dia seperti tersumbat. Nah, tersumbat jadinya dia kayak bengkak gitu ya, ada benjolan. Dan itu akan mempengaruhi penampilan si burung. Ya, terutama YS ya. Yang sering kena kista bulu itu YS. YS, F1 tuh. Bulu-bulu tebal apa Ya, gimana? bulu-bulu tebal betul. Bulu-bulu tebal. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu yang pertama itu ketika mabung ya, nutrisinya nih nggak tercukupi nih. Nutrisi. Jadi si bulu ini kan dia butuh asupan yang namanya zat kalsium ya, kalsium, fosfor, terus keratin juga ya. Itu dia butuh nih buat si bulu tunas bulu itu dia cepat mekar. Nah, ketika nutrisi tersebut kurang ya, yang terjadi adalah bulu tersebut dia mekarnya itu lambat. Atau bahkan dia bantet bulunya. Nah, bulunya bantet, jadinya dia nggak keluar dari pori-pori,
nyumbat, akhirnya itu bengkak. Kayak ada benjolan. Iya. Itu disebut kista bulu. Kista Numpuk bulu. bulunya. Numpuk, Nah, kalau untuk mengatasi hal tersebut, kita harus rutin berikan, apalagi Canary Yellow ini ya, dia butuh asupan nutrisi yang lebih banyak ya. Lebih banyak. Tapi dalam hal ini nggak over. Butuh banyak asupan nutrisi tapi nggak over. Ya. Maksudnya over itu over birahi apa? Over nutrisi. Over nutrisi. Over nutrisi juga nggak bagus ya. Contohnya kayak kita ngasih telur puyuh, kita kasih telur puyuh terus, itu juga nggak bagus ya. Itu bisa menyebabkan permasalahan yang lain nanti akan timbul ya. Jadi kita kasih secukupnya aja. Kalau saya sendiri pengalamanku nih, ketika dia mabung ya, ketika dia mabung ini pakannya bijian. Saya pakai pakan glukoin ya. Ada khusus pakannya apa enggak, Pak? Pakannya sih bijian glukoin yang pertama ya. Glukoin waktu itu masih sama Prestek ya. Karena kan saya juga belum lama nih saat ini burung nih. Di tempat importirnya itu masih dikasih Prestek full. Nah, Prestek full karena burung juga belum lama nyampe dari, kalau ini impor dari Italia. Dari Italia. Dia ringnya ring Poi ring 2025. Resmi berarti ini ya? Iya, resmi. Ini ring 2025. Jadi ya belum lama banget ya di Indonesia ya. Nah, ini mabung pertama di sini nih. Mabung pertama di sini. Mabung pertama di Indonesia ya, karena di tempat importirnya belum mabung dia. Masih bulu bawaan dari sana. Gitu. Terus saya rawat, dapat sebulan dia mabung. Sebulan dia mabung, tapi untungnya udah sempat dikawinin ya. Jadi anaknya udah ada, Pak? Udah ada anaknya. Anaknya yang kemarin di itu ya, sempat di tag kan videonya ya kemarin ya. Di video yang sebelumnya. Nah, kembali lagi nih. Untuk nutrisinya, saya menggunakan Fruity Pet, Pak. Fruity Pet. Nah, Fruity Pet itu sejenis CD ya. Ada CD, contohnya nggak, Pak? cuman dia CD-nya CD kering ya. Nah, ini dia. Dia CD, cuman dia lebih dominan ke buah-buahan. Iya, buah-buahan di sini ya. Kombinasi buah-buahan. Di sini sih saya rasa cukup ya untuk nutrisi buah-buahan di sini. Vitamin juga cukup ya. Kandungan vitaminnya dia cukup, kalsiumnya juga ada ya. Fosfornya ada ya. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya si burung Yorkshire ini ya. Untuk penumbuhan bulu juga dia bagus ya. Pakai ini aja dia. Kalau udah pakai pakan ini, apa perlu kita kasih ini lagi, Pak? Semacam sawi atau apa, Pak? Oh, kalau Canary YS ini saya nggak pernah kasih sawi, Mas. Nggak pernah? Nggak pernah saya kasih sawi. Berarti kita anjurin dari pakan aja gitu? Iya, saya pakai ini aja, pakan kering ini aja. Karena Canary YS ini kalau dikasih sayuran, khawatirnya nanti dia mencret, Pak. Mencret. Nanti dia keluar kotornya cair. Kotornya cair, nanti dia lambat laun nafsu makannya turun. Seperti itu. Iya, efeknya ke situ. Nah, jadi untuk tahap ini kan dia masih adaptasi juga ya di iklim Indonesia ya. Tapi saya rasa sih untuk si Canary YS yang saya miliki ini, dia sudah beradaptasi, udah cukup banyak beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia ya, iklim di Indonesia, karena terlihat ya pergerakannya masih lincah ya, kemudian nafsu makannya juga masih baik dan kotorannya juga masih baik ya kotorannya. Nah, kotorannya kalau misalkan Canary yang sehat itu kotorannya seperti ini. Dia kotorannya kering ya, kering terus lonjong kayak ada putih-putihnya detik. Tapi dia kering, teksturnya itu nggak basah, buyar gitu ya, padat, kering padat. Nah, itu karena pakannya itu saya pakai pakan biji dan hanya menggunakan CD ini ya, CD Fruity Pet. Nah, jadi untuk dosisnya sendiri, Fruity Pet ini diberikan seminggu sekali. Bebas ya, mau di hari Rabu atau hari Kamis, itu seminggu sekali untuk penggunaan Fruity Pet ini. Takarannya berapa? Takarannya saya biasa pakai 1 sendok teh.
1 sendok teh. Nih Hmm. saya ukurannya segini. Saya sendok teh ini sendok teh atau sendok bayi nih ya. Segini lah ya. Iya, Sendok teh lah ya. sendok teh. 1 sendok teh ini diberikan langsung dicepukin terpisah kalau saya. Ini ada yang udah dibuka belum, Pak? Ini ada Ada. dibuka. Pengen tahu dong isinya seperti apa itu. Kalau yang dibuka nih seperti ini. Saya biasa taruhnya di botol. Botol. Coba. Ini seperti ini dia isinya. Ini Dia semacam apa ini? Nah, dia itu ini Pak, apa namanya, buah-buahan kering. Buah-buahan kering Pak dia. Dia semacam kayak pur juga kayak gitu ya? Ya, kayak pur dia. Kayak pur ya. Kayak pur bentuknya. Cuman bentuknya nggak beraturan ya. Kayak gumpalan-gumpalan gitu. Nah, ini ada warna hijau, ada warna merah. Kuning ya. Nah, ini buah-buahan. Buah-buahan. Dan aromanya juga menyengat ya aromanya. Coba, Pak. Aromanya menyengat. Kayak bau Indomie ya. Iya. Wangi mie instan ya. Baunya menggugah selera. Nah, berarti ini dikasihnya seminggu sekali. Terserah ya mau hari apa aja, yang penting seminggu sekali. 1 sendok. 1 sendok ini. Itu kita campur apa gimana Pak ke inian? Makan yang lain. Dia diberikan di cepuk terpisah. Cepuk terpisah. Cepuk terpisah. Cepuk terpisah. Jangan dicampur di pakan biji ya. Oh, jangan disatuin. Berarti dipisah. Ya, takutnya nanti kalau dicampur di pakan biji, nanti dia kan cenderung lebih suka memakan si fruity pet ini ya. Nanti si pakan bijinya malah diacak-acak sama dia. Dia nyariin si fruity pet ini kalau fruity petnya udah habis. Gitu. Jadi saya biasanya kasih terpisah. Di cepuk yang satunya lagi nih, cepuk yang belakang, saya kasih di situ. Nanti dia akan ngabisin itu dulu. Biasanya ngabisin fruity pet dulu baru bijinya. Oh, dia doyan banget ya dia. Doyan banget. Karena mungkin ini dia lebih enak kali ya rasanya ya, karena ada buah-buahan kan. Buah-buahan. Iya. Nah, terus untuk minumannya? Minumannya pakai racikan apa? Apa ada multivitamin yang lain? Saya sih pakai air putih hari ini. Air putih. Ya, air ini ya, air mateng ya. Air mateng. Air mateng untuk hariannya. Tapi dia di 1 minggu itu sekali saya kasih vitamin juga untuk air minumnya. Apa tuh Pak contohnya? Saya pakai di sini Vitasol. Vitasol apa? Vitasol. Vitasol. Ini saya pakai Vitasol untuk minumannya. Ini seminggu sekali. Ini manfaatnya apa Pak? Vitasol ini dia untuk pertumbuhan bulu ya, memenuhi kebutuhan vitamin, mineral ya, kalsiumnya. Ini banyak ya kandungannya. Ini untuk kasihnya itu seminggu berapa kali Pak? Vitamin. Vitamin itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Berarti sama kayak pakan ini ya? Iya. Kasih seminggu sekali aja untuk vitaminnya. Warnanya itu apa sih? Gimana? Itu vitamin Vitasol itu? Vitasol. Kuning apa gimana Pak? Warnanya kuning, dia mirip kayak Vitacik ya. Oke, Vitacik dia namanya. Nih air minum yang udah dikasih Vitasol seperti ini. Dia cukup 1 tetes aja dikasih di air minumnya ya. 1 tetes. 1 tetes. Dan juga satu lagi catatan ya untuk teman-teman yang mungkin baru miara Canary Yorkshire ya. Untuk air minum, saranku sih jangan dikasih penuh-penuh ya. Kalau cepuknya model seperti ini nih. Iya. Karena kalau penuh-penuh nanti dia akan mandi terus. Oh, mandi. Nah, kalau mandi itu bukannya menyehatkan dia ya, tapi kadang dia mandi kan, dia mandi akhirnya basah terus lembab. Nah, itu malah bikin dia nanti malah ngedrop kesehatannya. Iya. Makanya saya di sini saya ngasih air minum ini nggak ada setengah cepuk, seperempat cepuk. Jadi tujuannya meskipun dia mandi, palingnya dia cuma nyeburin palanya doang. Iya. Pala. Jadi nggak full badan. Nggak full badan. Kalau full badan khawatir nanti dia malah drop. Iya, drop. Kedinginan. Soalnya kan kita kan settingan kerja juga Pak ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita full di rumah sih ya bisa kita kontrol juga. Betul. Kalau dia kan mungkin ya karena mungkin di Eropanya itu biasa dengan suhu dingin ya. Di sini kan di Indonesia, apalagi di ruangan ini tempat saya beternak ini,
nggak ada AC. Nggak ada AC. Ya, mungkin dia gerah kali ya, karena kan bulunya tebal. Kalau dikasih air kebanyakan dia akan terus-terusan mandi. Terus-terusan mandi dia. Mungkin dia pengen dingin kali ya, biar dingin suhu tubuhnya. Tapi yang ada bukannya dingin malah jadi lembab. Iya, lembab. Malah jadi lembab. Malah Gitu. bisa berjamur juga ya kalau kita nggak kena sinar matahari juga ya. Berjamur, kesehatannya juga nanti kan terganggu ya. Jadi kurang baik juga ya. Kurang baik. Gitu. Nah, terus yang nggak kalah penting lagi ya, ketika dia waktu pas fase ganti bulunya, itu saya kasih dia itu ada yang namanya grit. Saya kasih dia grit. Ini grit. Ini apa nih Pak? Vitamin. Grit ini pakan? Ini adalah bukan pakan ya kalau disebutnya, tapi dia itu namanya apa ya? Asinan ya, asinan kayak tulang sotong. Cuman ini tulang sotongnya bentuknya udah serpihan-serpihan. Udah hancur ya, maksudnya udah dihaluskan ya. Ini selain ada kandungan tulang sotongnya, dia ada serpihan cangkang kerang juga, ada pasirnya, ya ada pasir bumi, kemudian ada. Ini wadahnya ini apa beda? Sebenarnya yang asli sih yang ini ya, cuman nih saya udah beli yang ini, yang lokal. Oh, yang lokal. Ini kan yang ininya, yang impornya nih. Oh, impor ini. Mineral mix impor ya. Harganya lumayan nih, sekalian gini sekitar 50.000. 50.000. Saya beli yang lokalan aja, sama aja fungsinya. Kandungan juga sama, ini cuma 10.000. 10.000. 10.000. Jauh banget bedanya karena mungkin impor ya. Tapi untuk khasiatnya sama aja ya? Iya, sama aja untuk khasiatnya. Kandungannya kurang lebih sama. Ya. Ini sama dikasihnya seminggu sekali apa gimana Pak? Kalau ini waktu mabung saya kasih full. Full setiap hari? Full setiap hari dikasih di cepuk ini nih. Cepuk yang berbeda tapi ya. Oh, di cepuk yang berbeda? Iya, kasih cepuk sini. Ini juga saya mau kasih lagi. Ini untuk dia pasca mabung. Pasca mabung? Ya, pasca mabung juga dikasih lagi. Apa namanya, si mineralnya ini nih. Dikasih lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memulihkan nutrisi dia ya, kandungan mineral dalam tubuhnya, kebutuhan dia supaya terpenuhi lagi, gitu, tercukupi lagi si kebutuhan mineralnya. Gitu. Kasih secukupnya saja ya? Kasih cukupnya aja, segini aja, tipis aja segini cukup. Ya, nanti dia akan ini sendiri biasanya digigitin tuh si cangkangnya. Berarti nggak usah dikasih. Karena ada tulang sotong ya? Iya. Tulang sotong yang panjang model-model panjang itu berarti kita nggak usah ngasih itu lagi? Nggak usah. Ya? Kalau udah pakai ini nggak usah pakai tulang sotong. Saya nggak terlalu suka tulang sotong, kenapa? Karena tulang sotong itu dia serbuk ya. Apa namanya? Kayak digantung. Ya, model digantung. Nah, digantung. Dia lama kelamaan takutnya ini ya, apa namanya? Ada jamurnya. Jamur ya. Lembab. Takutnya dia bekas mandi kan, nyipratin ke tulang sotongnya, nanti tulang sotongnya itu jadi lembab, jadi kurang bagus. Karena kan dia nggak sekaligus habis ya Pak ya? Ya, nggak sekaligus habis. Panas kepanasan, kebasahan mungkin kalau dia mandi ya. Nah, kita lihat dia makan kan tuh, si tulang apa namanya, si mineralnya, langsung dia gigitin. Oh, berarti dia doyan banget ya kayak gini? Iya. Tergantung dari si ini biasanya apa namanya? Kebutuhan mineral dia. Biasanya kalau pasca mabung itu memang dia butuh mineral. Butuh mineral. Dia butuh asupan mineral lebih ya untuk perkembangan si bulunya supaya lebih bagus. Supaya nggak ada yang namanya bulu yang gagal ngembang, atau kista bulu atau apa. Soalnya kalau udah kena kista bulu agak susah juga. Susah ya Pak ya? Susah. Nyembuhinnya susah. Ada yang bilang kista bulu itu faktor genetik, bisa jadi faktor genetik. Tapi selain faktor genetik, kita juga bisa mengantisipasi ya supaya si kista bulu ini nggak terjadi. Mencegah lah ibaratnya, pencegahan ya. Pencegahan. Gitu. Ada potensi pasti ada. Setiap burung impor apa khususnya yang bulu-bulu tebal ya, itu pasti ada potensi untuk kista bulu. Ya. Apalagi pas lagi mabung ini krusial ya. Kalau untuk penyakit kista bulu tuh kadang menyerangnya itu pas lagi mabung. Betul. Nah, ini berarti pas kondisi kayak gini Pak, maaf Pak, kita potong dulu.
pas lagi babung ini berarti nggak dimandiin, nggak dijemur? Apa gimana Pak? Nggak ada penjemuran. Nggak ada penjemuran, nggak ada pemandian juga ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti full kerodong. Full kerodong. Full kerodong. Kalau pagi aja, ya kita anginin aja di dalam ruangan ini. Pintu dibuka, dibuka kerodongnya ya, biar sirkulasi udara di dalam sini. Terus sama tatakannya, yang penting kalau untuk posisi kenari yang mabung ya, ini alasnya ini diganti. Harus rutin. Ini kan pakai koran kita ya? Iya, pakai koran. Ini tujuannya pakai koran. Untuk pertama, ngebersihinnya gampang. Tinggal ganti korannya aja. Terus yang kedua, ini si kotorannya itu jadinya nggak lembab. Nggak lembab, dia langsung nyerap. Kan di setiap kotoran kenari itu ada kandungan airnya. Iya, air. Nah, kalau kita pakai karpet aja, nanti dia ngembang. Karena nggak nyerap kalau karpet. Kadang kenari yang suka turun ya, itu yang bisa menyebabkan ini juga ya. Berjamur juga ya? Ya, betul. Kakinya bisa jamuran, ya, kalau kayak gitu. Mungkin bubul ya. Iya, bubul tuh. Bisa bubul juga. Kalau udah bubul agak susah juga nyembuhinnya ya. Oh ya, kemarin ini juga, yang kemarin ini kita obatin ya? Ya, bukan. Hah? Bukan yang ini. Bukan ini, yang mana sih? Bukan. Yang diobatin yang itu. Oh, yang itu yang ya? YSL. Oh, iya, yang hijau botol. Yang hijau botol. Kalau yang ini kan YS. YS ini tahap udah mulai mabungnya udah mulai selesai ya, udah mau selesai. Alhamdulillah nih. Ini kita rencana mau jadi indukan ini ya, pejantan tangguh nih. Pejantan. Dari sebelum mabung udah jadi pejantan isi sih. Udah sekali ya, sekali produk ya. Anakannya juga masih ada itu, anakannya dia. Baru umuran 2 bulan. 2 bulan. 2 bulanan. Dan untuk betina juga kemarin kita udah bikin videonya. Kita udah siapin. Ada berapa ekor Pak yang betina? Betina ada 5. Ada 5 ya? 5 ekor. Itu betinanya udah siap semua. Udah siap ya. Cuman jantannya belum ada yang kondisi. Tinggal nunggu jantan tangguhnya nih. Ya. Ini lagi tahap, ya mudah-mudahan sih nggak lama ya. Ini mabungnya itu. Oh ya, untuk mabung itu berapa lama nih Pak? Ya, mungkin teman-teman berpikir ya kalau kenari Yorkshire ini kalau mabung lama ya. Karena bulunya tebal. Iya. Padahal kenyataannya enggak sama. Sama aja. Sama aja ya. Ini saya ngerawat dia itu dari start mabung. Start mabungnya itu dia pas sebelum bulan puasa itu ya. Bulan puasa. Bulan berarti apa ya? Februari ya? Februari. Ya, kalau nggak salah bulan Februari akhir. Februari akhir udah mau masuk Maret lah, anggap aja Maret. Nah, sekarang udah Mei. Berarti Maret, April. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan lebih ya? 2 bulanan. 2 bulan setengah lah ini udah mau beres ya? Nih, udah beres. Berarti 2 bulan setengahan ya. 2 bulan setengahan. Sama. Itu saya ada perbandingan kenari lokal ya. Kenari pejantan saya juga lokal, mabung. Dia juga nggak jauh beda sih mabungnya. Ya? Hampir bareng sama ini. Hampir sama ya? Iya. Kondisi juga sama. Berarti kan nggak selalu kalau yang Yorkshire itu karena bulunya tebal jadi lama. Jadi lama ya? Sama aja. Tergantung dari rawatan kita. Lama mungkin karena bunyinya kali ya. Kalau misalkan dari proses ke bulu mah ya kurang lebih 2 bulan lebih ya. Iya. Ini kan 90% sudah mau beres. Jadi kebanyakan juga buat teman-teman, apalagi ya di ini ya, di grup-grup gitu, kebanyakan jual burung Pak, kenari, tapi dia itu nggak sabar ini Pak, nggak sabar bunyinya lagi Pak, habis setelah mabung. Jadi sama dia dijual-jualin gitu kan Pak. Pokoknya ketemu mau mabung mager udah langsung. Mager gitu Pak, kebanyakan tuh orang-orang tuh Pak. Iya. Ya, kalau bagusan mabung itu lebih bagus Pak ya. Jadi kita dapat burung apa namanya tuh, bulu warnanya baru lagi gitu kan ya. Betul. Tinggal kita kondisiin suaranya tuh biar bunyi lagi, gacor lagi gitu. Jadi kebanyakan orang nggak sabar Pak. Nggak sabar. Nah, sebenarnya apa ya? Kembali lagi sih ke orangnya ya. Kalau saya sih, saya lebih suka berproses ya. Betul, berproses. Ini juga saya termasuknya nekat juga ya, ibaratnya ternak juga belum jago banget ya, dibilang jago banget juga belum, karena saya juga masih banyak belajar, perlu banyak belajar. Tapi saya udah berani beli
yes, Yes. buat jadi indukan. Itu termasuknya nekat juga ya, nekat juga. Tapi ya udah, saya mah udah terlanjur nyemplung, ya udah mending kecebur sekalian ya, biar basah kuyup sekalian gitu. Bismillah, Pak. Jangan setengah-setengah gitu ya, main airnya bikin becek-becekan doang, langsung nyemplung aja udah. Mungkin tahun-tahun kemarin kita main AF ya, Pak ya. AF ya, jantannya AF, saya itu ternak jantannya AF. Jantan AF ngasilin anak ya lumayan banyak ya. Lumayan banyak, ini sisanya ada beberapa ya masih di sini ya, dari ternakan dari indukan yang AF. Dan sekarang kita mau mencoba, bukan mau mencoba, maksudnya udah mencoba. Udah. Untuk ini dia nih penjantan tangguhnya nih. Udah menghasilkan cendil-cendilan dan sekarang kita proses mau ternak lagi, dan karena untuk kondisi jantannya ini lagi mabung, kita ini ya, kita apa namanya, kondisiin dulu. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Kadang kalau kita nurutin hawa nafsu kita, ego kita ya, pasti kenari pas lagi ini, wah jangan isi nih, udah mabung geber aja terus. Jangan, kasihan dia juga butuh istirahat ya. Istirahat, betul. Makanya masa mabung ini adalah masa cuti dia. Betul. Cuti dia beristirahat, dia malas-malasan tuh ya, dikerodong, makan, tidur, ya, kasih makan yang enak-enak kayak gitu. Nanti waktunya dia kerja, dia akan kerja lagi gitu. Betul, Pak. Jangan dikejar terus ya. Iya. Mentang-mentang wah jantannya bagus atau betinanya bagus, digenjor terus. Kita tanpa lihat ini lagi ya kondisi burungnya ya. Betul. Kadang gitu juga, sama lah ke bawah ini ya. Kadang kan manusia itu kan ada sifat egonya ya gitu. Betul. Sifat egonya keenakan gitu. Wah, produk terus nih, terus. Nanti efek jangka panjangnya kasihan ke burungnya. Nanti dia akan problem di mabungnya, atau mungkin nanti ketika dia selesai mabung terus nggak kunjung gacor kayak gitu. Atau nanti hasil anaknya kurang bagus atau apa itu. Banyak dampaknya. Banyak dampaknya. Nah, kalau untuk kenari Yorkshire ini saya juga baru ini ngelawat yang ini. Makanya saya ini share ke teman-teman ya. Karena saya udah membuktikan, saya mencoba rawat kenari Yorkshire ini, Yorkshire Ringfoy ya, Ringfoy 25. Terus ketemu masa mabung juga, yang awalnya saya juga agak-agak apa ya, agak ngeri sedap juga ya. Ini kenari Yorkshire, terus baru saya pelihara sebulan kok dia udah mabung gitu ya. Betul. Saya ngeri sedap juga. Saya juga kan belum pernah sama sekali pelihara ini, baru ini saya pelihara kenari Yorkshire ini ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sih dia udah mulai beradaptasi, terus tubuhnya juga fit. Yang penting dia tubuhnya fit, masih doyan makan ya, kotorannya masih bagus, itu aman ya. Kalau untuk Yorkshire ya. Yang penting kalau Yorkshire ini kita jangan jemur terlalu lama, terus jangan juga terlalu sering di outdoor di luar ruangan. Iya, kayak di ablak di luar. Kenapa itu, Pak? Angin kenceng itu kurang bagus. Kurang bagus ke kesehatannya. Jadi kalau misalkan kita mau ditaruh teras aja, teras. Jangan, kalau misalkan anginnya kondisinya kurang bagus, kencang, mending nggak usah dikeluarin dulu. Karena emang di di tempat asalnya sana, di negara asalnya dia juga di ruangan. Di ruangan. Di ruangan. Nggak outdoor ya? Nggak outdoor. Dia ada burung-burung di dalam ruangan. Jadi nggak kena terpahan angin kencang, gitu ya. Beda kalau kena lokal nggak apa-apa. Iya, bulat tebal. Iya, bulat tebal katanya, wah ini harus dijemur katanya gitu ya, harus jemur kenceng gitu kan. Gitu dia. Ya perbedaan lokal sama burung impor. Gitu. Kalau bulu tebel kadang gimana ya? Emang bener sih, bulu tebel itu cenderung ke birahinya agak susah ya. Bulu tebel ya. Susah. Nah, tapi dia bukan mesti harus dijemur kencang. Kalau menurut saya, menurut pengalaman saya, ya. Kalau bulu-bulu tebal itu cukup kita kasih ini aja, asupan nutrisinya yang cukup, ya. Kalau dijemur perlu juga, cuman jangan terlalu lama ya. 15 menit cukup untuk penjemuran, ya, 15 sampai 20 menit.
pakannya. Kalau mau emang dia dinaikin birahinya biar cepat tuh kasih apel aja. Kasih apel. Kasih apel. Apelnya yang model apa nih? Yang merah. Oh, yang merah. Yang apel USA itu ada. Apel USA yang merah, Yang apel merah itu. Nah itu aja udah dikasih seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya. Awet ya, satu butir aja udah ini banget ya. Bisa berapa ini? Awet itu ya? Banyak. Belah-belah ya? Banyak. Saya aja itu beli 2 butir aja. Ini belum habis ya. Buat ini kenari betina juga. Awet Bapak itu. Cuman untuk harganya lumayan ya. Sebutirnya itu sekitar 8.000. 8.000. Itu butirnya ya. Kalau yang apel hijau beda ya Pak ya? Kurang ya. Berarti yang apel merah ya? Apel merah yang impor itu ya apel USA ya. Apel itu yang bagus yang Washington itu. Itu bagus tuh apelnya. Iris aja kasih. Berarti ini nggak usah di ini ya? Apa telur puyuh nggak usah Pak? Kalau telur puyuh, nah untuk kebutuhan nutrisi protein hewani. Kalau nutrisi protein hewani itu saya biasa pakainya tuh ada lagi namanya Gold Pet. Ada lagi. Oh, pakai itu ya. Saya ambil contohnya. Saya pakai ini. Wih, ini dia nih. Ini Gold Pet. Ya, Gold Pet ini sama produksi Orlok juga ya. Ini dari impor ya. Impor dari Verselaga ya, Belgia ini. Oh, ini untuk mengganti ini ya, telur ya? Betul. Ini ada gambarnya telur ya. Telur sama madu. Nah, ini untuk nutrisi kebutuhan dia si protein hewaninya. Jadi sekarang mah zaman ini Pak ya, instan ya maksudnya. Udah diracik dengan pakan. Apa namanya bentuk pakan ya? Apa sih namanya tuh? Bentuknya bentuk ini ya, bentuk kristal ya, udah dikristalisasi gitu ya. Ya bentuknya serbuk ini. Serbuk. Wangi juga ya Pak ya? Wangi tahu ini. Wangi. Ya aromanya menggugah selera ya. Kayak campur nasi enak nih Pak. Bukan. Kayak abon. Ini teksturnya ya. Ini. Kayak pur ya. Iya, kayak pur malau kali ya. Kayak malau ya. Tapi ini telur semua nih. Telur ini. Telur sama madu. Iya, wangi pantesan wangi. Telur sama madu. Nah, jadi kalau udah dikasih ini nggak dikasih apa? Nggak mesti dikasih telur puyuh lagi Pak ya? Telur puyuh nggak mesti ya. Yang penting udah diganti sama ini ya. Ya. Lagi pula telur puyuh itu tajam ya. Tajam ya? Tajamnya tajamnya itu kalau misalkan kita kasihnya berlebihan, itu kakinya bisa timbul urat merah. Urat merah. Oh. Itu urat merah itu dari si telur puyuh itu. Telur puyuh. Ya, protein dari telur puyuh itu kita kasih berlebihan. Itu menyebabkan si penumpukan apa ya? Ada dia namanya mungkin protein yang berlebihan ya di pembuluh darahnya itu, pembuluh darah si kenari. Jadi dia timbulnya kakinya jadi bengkak urat. Iya. Oh, pernah Pak lihat kaki kenari itu ya berurat kayak gitu Pak, warna merah. Iya. Oh, itu. Bisa itu berlebihan kasih telur puyuhnya ke situ. Oh, iya. Apalagi nggak diternak. Udah dikasih telur puyuhnya banyak. Nggak diternak. Jadi dia numpuk tuh situ kandungan ini kandungan apa namanya si proteinnya. Nggak kesalurkan udah. Jadinya malah jadi penyakit ya. Urat merah itu bahaya ya kalau misalkan udah nyerang kaki kenari. Bahaya, agak sulit disembuhkannya. Butuh proses lama. Gitu ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Tadi Bapak Darwis sudah menjelaskan untuk perawatan kenari apa Pak? Yorkshire ya. Dari pasca mabung ya. Alhamdulillah masih mabung ini. Iya, pasca mabung karena sekarang udah 90%. 90%. Jadi kita ini buat ternak. Jadi lagi mengkondisikan pejantan tangguhnya nih. Terus untuk pakan-pakannya juga ini yang tadi Bapak Darwis udah dikasih tahu ya. Untuk teman-teman yang mau nanya-nanya bisa komentar aja ya. Nanti Bapak Darwis jawab. Mungkin jawabannya nanti dengan video lagi. Ya Pak ya? Ya, siap. Oke, mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi tentang perawatan. Banyak sih, ada murai,
Ini murah juga lagi mabung, Pak. Lagi mabuk. Borneo, Murah ya terus 5.000. kenari, renjak ada. Oke. Kalian bisa komentar-komentar mau perawatan apa Ya. atau mau nanya-nanya apa tentang perawatan apa, bisa komen aja. Seputar burung kicau, Bang Ical ya insya Allah saya bantu ya. bisa bantu ya. Untuk ini apa namanya, sharing saya, Sharing, kita sharing ya, pengalaman kita. ya, ini pengalaman real ya, Yang real kita sudah alamin ya Pak ya. ya, betul. Nggak ini, kita nggak mengada-ngada dan juga nggak apa ya, nggak ngambil di Google ya, istilah enggak gitu ya. ya, karena Emang kita ini pengalaman. real pengalaman. Pengalaman kita. Mungkin nanti kita pleci nih Pak, boleh nih kayaknya. Peci bisa. Nanti Kayaknya Bapak mau ini nih. nanti kalau pleci mah dari ini ya, dari Pak Mongga ya, Pak Mongga Rangga ya, ini juri pleci dia, jadi lebih tahu dia. Lebih tahu dia. Aduh, oke. Seluk beluknya pleci ya. Oke, kita juga masih belajar. Oke Pak, mungkin video hari ini cukup sampai di sini Pak ya. Terima kasih untuk penjelasannya tentang perawatan burung kenari Yorkshire. Ya, Oke. terutama ketika mabung ya. Mabung. Oke, sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.